wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, tugas akhir ini membuat proposal yang berjudul upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Widiarti, NPM 1911010229 dari kelas K. Baik, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir, atau education is the process without end. Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun daya emosional atau perasaan, yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Terus, motivasi belajar pada siswa dalam dunia pembelajaran sangat diperlukan untuk menggerakkan siswa melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Motivasi belajar pada siswa ini dapat menjadi suatu dorongan dan kebutuhan dalam belajar dengan adanya harapan dan kegiatan dalam belajar yang efektif dan kondusif sehingga kemungkinan siswa dapat belajar dengan baik. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 di satuan pendidikan. Tak terkecuali seluruh dunia pendidikan di Indonesia mengambil langkah tegas atas imbauan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah atau bisa disebut dengan daring. Ketentuan ini juga diwujudkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat pencegahan penyebaran penyakit virus COVID-19 Kemendikbud RI 2020. Semua kegiatan akademik yang sebelumnya dilakukan di sekolah pada masa pandemi ini harus dilakukan di rumah atau secara daring, baik pendidik maupun siswa. Guru harus mempersiapkan metode yang mendukung keterampilan siswa dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus yang selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap pada metode pembelajaran dan cara mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran daring ini dilakukan di masa COVID-19. Siswa yang diharuskan belajar di rumah dengan pembelajaran daring. Terus rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Terus yang kedua, apa kendala yang dihadapi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di SMKN Rawajitu Timur. Terus yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Terus yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Terus yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring di SMKN 01 Rawajitu Timur. Terus yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama itu sebagai masukan bagi instansi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang kedua, sebagai motivasi guru untuk meningkatkan kreativitas dalam suatu pembelajaran. Terus yang ketiga, untuk memberikan suatu wawasan kepada kepala sekolah dan guru dalam mempertimbangkan faktor pendukung dalam keberhasilan proses belajar dan mengajar yang diselenggarakan. Manfaat praktisnya itu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi peneliti lainnya. Kita masuk ke bab 2. Yang pertama, telah hasil penelitian terdahulu. Penelitian tentang upaya guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sesuai dengan judul penelitian yang akan dikerjakan, terdapat perbedaan tentang fokus dan hasil yang akan dikaji. Untuk menghindari plagiasi atau percontohan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti akan menjelaskan perbedaan dan persamaan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan fokus yang akan dikaji oleh peneliti. Adapun penelitian tersebut adalah yang pertama dari Nur Rahman, yaitu pengaruh variasi gaya mengajar guru PAI terhadap motivasi belajar PAI di SMPN 01 di SMPN 43 Semarang. Terus persamaan penelitian ini adalah meneliti mengenai motivasi belajar pada
peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Terus perbedaannya, pada penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti adalah siswa SMP, serta penelitian ini lebih menekankan variasi gaya mengajar. Terus yang kedua ada dari jurnal Arifa, peningkatan motivasi belajar siswa secara online pada pembelajaran animasi 2D melalui strategi komunikasi persuasif. Persamaan penelitian terletak pada penelitian memiliki persamaan meneliti peningkatan motivasi belajar siswa pada masa COVID-19 serta menggunakan strategi persuasif. Terus perbedaan penelitian terletak pada penelitian ini menggunakan strategi yang komunikasi persuasif. Subjek yang diteliti adalah siswa. Objek penelitian ini di SMKN 2 Sewon, Bantul. Mata pelajaran yang diambil adalah animasi. Terus yang ketiga, Putri Maisyarah, jurnal analisis motivasi mahasiswa menggunakan video pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Persamaan penelitian ini adalah meneliti mengenai motivasi belajar siswa pada pandemi COVID-19. Terus perbedaannya, pada penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti adalah mahasiswa di prodi matematika. Masuk ke kajian teori, yaitu membahas tentang guru pendidikan agama Islam. Guru atau disebut juga sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaan. Terus, pendidikan agama Islam adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mewujudkan manusia insan al-kamil melalui suatu kurikulum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, tugas guru PAI. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang taat beragama, berakhlakul mulia, berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, santun, disiplin, toleran, dan mengembangkan budaya Islami dalam komunikasi sekolah. Terus yang kedua, pembentukan peserta didik yang berkarakter melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan yang Islami dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan secara harmonis. Terus yang ketiga, mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Yang selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang asal kata dari motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, dengan tujuan tersebut yang menjadikan daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik itu secara positif maupun negatif. Terus yang selanjutnya, motivasi juga dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Terus motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan. Nah, yang ketiga, motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan yang berfungsi, yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Indikator motivasi belajar yaitu yang pertama ada hasrat dan keinginan berhasil. Terus yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Terus yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran daring. Menurut Azhar, pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara peserta didik dan pendidik. Terus, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dengan teknologi internet. Pembelajaran daring sama artinya pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi tertentu dalam proses pembelajarannya. Nah, adapun aplikasi-aplikasi tersebut yaitu biasanya itu kita menggunakan Zoom, terus habis itu Google Classroom, WhatsApp atau YouTube. Terus yang selanjutnya, kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama itu ada interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar atau peserta didik dengan peserta didik lainnya menjadi minim. Terus yang kedua, pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan, bukan pendidikan. Terus yang ketiga, aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan aspek sosial dan akademik. Terus pengajar dituntut lebih menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT. Terus yang kelima, belum meratanya fasilitas internet yang tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon maupun komputer.
Yang keenam, sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasionalkan komputer masih kurang. Yang ketujuh, bahasa komputer belum dikuasai. Yang kedelapan, perasaan terisolasi dapat terjadi pada peserta didik. Yang kesembilan, terjadinya variasi kualitas dan akurasi informasi, oleh sebab itu diperlukan panduan pada saat menjawab pertanyaan. Terus yang terakhir, kesulitan mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang dipakai tidak mendukung sehingga menjadikan peserta didik menjadi frustasi. Nah, sedangkan kelebihan belajar daring yaitu peserta didik lebih cepat memahami materi ajar karena e-learning memakai multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara, dan video. Terus yang kedua, lebih efektif dalam biaya, yang berarti peserta didik tidak perlu datang ke gedung belajar karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan lebih mudah untuk diperbanyak. Terus yang selanjutnya yaitu kelebihan pembelajaran daring. Nah, yang pertama itu peserta didik lebih cepat memahami materi ajar karena e-learning memakai multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara, dan video. Terus yang kedua, lebih efektif dalam biaya, yang berarti peserta didik tidak perlu datang ke gedung belajar karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan lebih mudah untuk diperbanyak. Terus yang ketiga, lebih efisien karena tidak membutuhkan formalitas kelas, materi ajar bisa langsung dipelajari. Terus yang keempat, materi ajar bisa dikuasai sesuai dengan kondisi peserta didik seperti semangat dan daya serap peserta didik. Bisa dimonitor dan bisa diuji dengan e-test. Terus kelebihan selanjutnya yaitu pengalaman pribadi dalam belajar. Sekarang kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Terus, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti pada suatu penelitian merupakan suatu keharusan karena peneliti lebih mengutamakan temuan observasi terdapat. Terus, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti pada suatu penelitian merupakan suatu keharusan karena penelitian lebih mengutamakan temuan observasi terhadap berbagai fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci atau key instrument. Terus, lokasi penelitian. Nah, peneliti ini mengambil lokasi di SMKN 01 Rawajitu Timur, Jalan BD Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dan Provinsi Lampung. Yang selanjutnya yaitu data dan sumber data. Yang pertama itu ada data primer. Nah, data primer ini hasil dari wawancara guru PAI di SMKN 01 Rawajitu Timur, yaitu Bapak Iqbal Fikri SPD, mengenai hasil pengetahuan yang didapatkan ketika pembelajaran online. Terus yang kedua, hasil kuesioner melalui Google Form yang akan disebar melalui grup chat untuk siswa. Terus yang ketiga, hasil pengamatan secara daring pada saat pembelajaran bersama guru PAI pada saat penyampaian materi pembelajaran. Terus yang selanjutnya itu data sekunder. Nah, data sekunder ini saya dapatkan dari dokumentasi proses pembelajaran daring dan literatur mengenai mata pembelajaran PAI. Terus yang kedua, serta dokumentasi tentang letak geografis. Terus yang ketiga, sejarah berdirinya lembaga. Terus yang keempat, struktur organisasi sekolah SMKN 01 Rawajitu Timur. Teknik pengumpulan data ini saya melakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data. Proses analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif ada dua, yaitu pertama analisis sebelum di lapangan, terus yang kedua analisis secara selama dan setelah di lapangan. Terus pengecekan keabsahan temuan. Teknik sumber data artinya menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang akan dibagikan kepada subjek peneliti. Dalam penelitian ini, triangulasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dengan berbagai sumber data yang akan digabungkan dan kemudian dijadikan sebagai hasil analisis data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.